Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil perancangan website Asrama Mahasiswa Nusantara Manado atau biasa disingkat dengan website AMN Manado. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan terkait latar belakang kenapa kami mengangkat untuk membuat website ini, yang dimana AMN Manado selama ini belum memiliki media informasi resmi yang terpusat, informasi di mana tersebar dan belum ada saluran interaktif untuk menjawab pertanyaan penggunaan secara otomatis. Dari masalah itu, kami merancang website ini sebagai web-based information system yang dilengkapi dengan chatbot AI berbasis Google Gemini API serta dashboard administrator agar pengelola bisa memperbaharui konten sendiri tanpa menyentuh kode program. Nah, selanjutnya adalah kenapa tanpa login untuk pengguna umum. Di sini kami tidak menggunakan sistem login karena sesuai SKPL, pengguna umum dan mahasiswa hanya butuh akses read only, membaca informasi, dan menggunakan chatbot yang telah kami sediakan. Website ini juga tidak mencangkup pendaftaran penghuni maupun pembayaran daring, sehingga tidak ada alasan teknis untuk mewajibkan pembuatan akun. Nah, login ini hanya akan diberlakukan untuk administrator karena hanya admin yang melakukan operasi CRUD terhadap data website. Nah, adapun keinginan pihak asrama. Di sini ada 4 hal utama yang menjadi tujuan pihak pengelola asrama dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama yaitu mereka ingin punya identitas digital resmi, satu platform tunggal yang menampilkan profil, visi misi, struktur pengelola, fasilitas, beasiswa, kegiatan, dan prestasi agar informasi yang sampai ke publik konsisten dan kredibel. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mereka ingin memproses update konten itu mandiri, tidak bergantung pada developer setiap kali ada pengumuman baru. Karena dashboard administrator dirancang dengan fungsi CRUD penuh dengan kategori, konten, dan juga kontak. Nah, ketiga yaitu mereka ingin proses update konten itu mandiri, tidak bergantung pada developer setiap kali ada pengumuman baru karena dashboard administrator dirancang dengan fungsi CRUD penuh dengan kategori konten dan juga kontak. Nah, yang ketiga adalah mereka ingin mengurangi beban menjawab pertanyaan representatif dari calon penghuni ataupun masyarakat, sehingga dihadirkan chatbot AI yang bisa menjawab otomatis dan secara real time kapanpun tanpa harus menunggu admin online. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu karena ini adalah informasi resmi institusi, pihak asrama menekankan pentingnya keamanan data sehingga kami menetapkan prepared statement untuk mencegah SQL injection, password admin dalam bentuk hash, serta validasi file gambar yang diunggah. Adapun tools yang digunakan di sini yaitu backend menggunakan PHP native, frontend dengan HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap. Nah, adapun basis data MySQL di atas Apache. Nah, chatbot terintegrasi Google Gemini API via HTTPS dengan keamanan session PHP, password hash, dan prepared statement. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi perancangan perangkat lunak dari website Asrama Mahasiswa Nusantara Manado. Website ini dirancang sebagai media informasi resmi AMN Manado. Di dalamnya tersedia berbagai informasi seperti profil asrama, kegiatan, prestasi beasiswa, struktur organisasi, kontak, serta fitur chatbot yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi dengan lebih cepat. Selain itu, terdapat dashboard admin yang digunakan untuk mengelola seluruh konten website. Selanjutnya masuk ke perancangan arsitektur sistem. Website AMN Manado menggunakan arsitektur client server dengan model monolitik yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, client layer, yaitu browser yang digunakan pengguna untuk mengakses website dengan tampilan yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kedua, application layer, yaitu backend berbasis PHP yang menjalankan logika sistem, proses login, serta menghubungkan website dengan Google Gemini API untuk fitur chatbot. Ketiga, data layer, yaitu MySQL sebagai database yang menyimpan seluruh data website. Dan yang terakhir adalah external service, yaitu Google Gemini API yang digunakan untuk menghasilkan respons pada chatbot. Selanjutnya adalah sequence diagram. Diagram ini menggambarkan alur komunikasi antar komponen sistem. Pada skenario pengunjung, pengguna dapat membuka website server, mengambil data dari database, kemudian ditampilkan di halaman kepada pengguna. Pada skenario chatbot, pertanyaan pengguna diteruskan ke Google Gemini API.
kemudian hasilnya dikirim kembali dan ditampilkan pada website. Sedangkan pada skenario login admin, sistem memverifikasi username dan password ke database. Jika data valid, admin akan masuk ke dashboard untuk mengelola sistem website. Berikutnya adalah use case diagram. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terdapat dua faktor utama, yaitu pengunjung dan admin. Dan pengunjung dapat mengakses informasi pada website serta menggunakan fitur chatbot. Sementara itu, admin dapat login dan mengelola berbagai data seperti informasi, kategori beasiswa, struktur organisasi, lokasi, dan kontak. Dan terakhir adalah activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur aktivitas pada sistem. Pengguna dapat mengakses website, memilih menu, melihat informasi, atau menggunakan chatbot untuk mendapatkan jawaban. Di sisi admin, proses ini dimulai dari login, kemudian admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data yang nantinya akan ditampilkan pada website. Baik, selanjutnya yaitu spesifikasi deskripsi kelas diagram. Yang dalam database kami terbagi atas 9 kelas. Yang pertama ada kelas admin yang berfungsi untuk sebagai hak akses admin atau pengelola yang bertugas mengelola seluruh informasi dan data di dalam website. Yang kedua ada kelas kategori yang dimana berfungsi untuk mengelompokkan data informasi agar lebih rapi dan juga terstruktur. Yang ketiga ada kelas informasi yang dimana kelas ini berfungsi untuk menyimpan data publikasi utama. Yang keempat ada kelas pengelola yang dimana kelas ini mempresentasikan data struktur organisasi secara khusus untuk jajaran pengelola. Kemudian yang kelima ada kelas senat, yaitu kelas yang dikhususkan untuk mengelola data struktur organisasi senat mahasiswa. Kemudian yang keenam ada kelas beasiswa, yang dimana kelas ini menangani informasi layanan pendanaan dan juga beasiswa, dan juga timeline seleksi. Yang ketujuh ada kelas chatbot, yang dimana kelas ini menyimpan basis pengetahuan chatbot AI yang menggunakan API Gemini untuk menjawab pertanyaan user secara otomatis. Kemudian yang ke-9 ada kelas lokasi, yang dimana yang ke-8 ada kelas lokasi, yang dimana kelas ini menyimpan data koordinat Google Maps. Dan yang ke-9 yaitu ada kelas kontak, yang dimana kelas ini menyimpan informasi detail tentang media sosial dan narah hubung resmi dari asrama. Kemudian untuk tipe dekomposisi datanya yaitu ada tabel admin, tabel kategori, tabel informasi, tabel pengelola, tabel senat, tabel beasiswa, tabel chatbot AI, tabel kontak, dan juga tabel lokasi. Untuk desain sistem sendiri, kami menggunakan tools Figma, yang dimana warna utama yang kami pilih yaitu warna orange dan juga navy, yang dimana sesuai SKPL kami, permintaan dari pengelola. Kemudian untuk desain halamannya ada halaman beranda, halaman profil, halaman beasiswa, halaman informasi dan prestasi, halaman struktur organisasi, dan halaman kontak. Kemudian pada deskripsi perancangan antarmuka halaman admin terdiri dari halaman login, halaman dashboard admin, form kelola kategori, form kelola informasi, form kelola beasiswa, form kelola pengelola, form kelola senat, dan form kelola kontak. Kemudian ada terakhir fitur logout untuk keluar dari dashboard admin saat selesai mengelola informasi tambahan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN Manado yang telah berhasil dibangun dan di-hosting secara live. Website ini terdiri dari bagian utama. Yang pertama itu front end atau halaman publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dan yang kedua back end atau dashboard admin yang hanya bisa dikelola oleh staff untuk memperbarui data secara dinamis tanpa perlu mengubah kode atau coding. Kita mulai dari front end, halaman publik. Saat pertama kali kita membuka website, pengunjung akan disambut oleh desain yang modern, responsif, yaitu bisa menyesuaikan di handphone maupun di laptop, dan juga informatif. Di bagian atas terdapat menu navigasi utama untuk memudahkan pengunjung mencari informasi. Di bagian profile, kita menyajikan sejarah singkat serta tujuan berdirinya AMN Manado. Bagian ini penting untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai fungsi asrama di sini sebagai wadah pemersatu mahasiswa dari berbagai daerah.
Juga ada menu beasiswa. Di sini pengunjung atau calon penghuni bisa melihat informasi lengkap terkait fasilitas dan beasiswa apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa selama tinggal di AMN Manado. Selanjutnya, menu informasi. Ini adalah bagian paling dinamis di halaman publik. Bagian informasi memuat kegiatan, pengumuman resmi, dan prestasi mahasiswa. Semua berita yang ditampilkan di sini terhubung langsung dengan database dan diurutkan dari yang paling baru. Dan untuk aspek transparansi, kami juga menyediakan menu struktur atau struktur organisasi yang menampilkan jajaran pengelola asrama atau senat mahasiswa. Dan di bagian kanan bawah di sini ada icon chatbot sebagai nilai tambah atau inovasi. Website ini dilengkapi dengan chatbot otomatis, jadi pengunjung yang memiliki pertanyaan umum dapat langsung mengetiknya di sini dan sistem akan membalas secara real time berdasarkan kecerdasan yang sudah diatur oleh database. Diatur di database. Selain itu, terdapat juga informasi detail mengenai kontak seperti email, nomor telepon, dan juga sosial media, serta integrasi peta lokasi atau Google Maps. Selanjutnya, kita masuk ke backend atau dashboard admin. Pada saat kita membuka bagian ini, yang pertama ini kita harus memasukkan username dan password. Ini adalah gerbang keamanan website, hanya pengelola yang memiliki username dan password yang bisa masuk ke dalam sistem. Ini adalah tampilan dashboard admin. Antarmuka ini dirancang sangat simple atau user friendly. Di sini admin bisa mengelola seluruh isi website. Misalnya, jika asrama baru saja mengadakan lomba 17 Agustus, admin cukup masuk ke menu ini, yaitu kelola informasi atau berita. Klik tambah data, masukkan judul, isi berita, kategori, lalu upload fotonya. Dan setelah diklik simpan, berita tersebut akan detik itu juga muncul di halaman publik, dan admin juga bisa melakukan edit atau hapus data karena ada fitur CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Hal yang sama juga berlaku di semua bagian seperti di data beasiswa, struktur pengelola, atau kategori, dan semua teks dan gambar bisa diubah kapan saja secara dinamis langsung dari database. Dan juga yang menarik di sini adalah pengaturan chatbot. Jadi admin bisa mengajari chatbot dengan cukup memasukkan kata kunci pertanyaan dan jawabannya. Nanti setiap kali pengunjung bertanya hal serupa, bot akan otomatis menjawab dengan data terbaru ini. Dan yang terakhir, admin dapat mengubah nomor telepon, link media sosial, hingga titik koordinat lokasi peta tanpa menyentuh satu baris kode PHP pun. Dan sebagai kesimpulan, website AMN Manado ini tidak hanya sekedar company profile statis, melainkan sebuah sistem informasi dinamis yang utuh. Pengunjung mendapatkan informasi yang interaktif, sementara pihak pengelola diberikan kemudahan dalam memanajemen konten. Sekian demonstrasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, demikian pemaparan singkat kami mengenai latar belakang dan perancangan website AMN Manado. Terima kasih, salam dari kelompok